guys, good morning, selamat pagi. Kembali lagi di cerita ya kan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ayah udah sampai di Tikum di halte busway Pemuda. Udah kelar subuhan, tinggal nunggu waktu buat apa ya Bang Bor? Sama trek-trekan main tanah kita ya Bang Bor ya. Assalamualaikum. Salam. Ibadah sudah, main tanah Belum. belum. Nasi bugono. Berani kotor itu Baik. baik. Sedua daikan Allah bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Amin. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini, subuh ini melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, sholat subuh berjamaah. Insyaallah diterima sebagai amal ibadah kita. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan selalu pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insyaallah di akhir nanti kita akan diberi syafaat. Saudara-saudara semua, hari ini subuh terakhir kita di tahun 2020. Semoga di tahun depan nanti 2021 kita bisa lebih tingkatkan amal ibadah kita, kegiatan kita makin maju, amal ibadah kita pribadi kita makin tinggi. Semoga Allah selalu limpahkan kita nikmat, sehat, supaya bisa berkumpul begini terus. Silaturahmi kita jaga. Silaturahmi tentu sangat banyak manfaatnya. Salah satunya adalah kesehatan, rezeki, dan banyak lagi yang lainnya. Tahun 2020 kemarin kita evaluasi, introspeksi diri untuk semua hal, terutama ibadah kita. Di tahun 2021 yang kita niatkan untuk lebih naik level lagi secara pribadi maupun secara berjamaah di Baikar subuhan ini. Insyaallah nanti setelah ini kita mau senang-senang sedikit lah ke sirkuit ya Mas. buat ini, buat kenang-kenangan kita di 2020. Mudah-mudahan nanti kita bisa senang, bisa bahagia sama-sama, menjadi apa ya, kenangan di tahun 2020. Insyaallah mudah-mudahan lancar nanti urusan di sana. Selanjutnya mungkin Mas Santo mungkin ada yang mau disampaikan, sudah lama ini nggak turun gunung ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya bisa aktif lagi dalam baik pertemuan karena terakhir Agustus ya aktif. Alhamdulillah, ngapain? Ada ya di rumah orang tua saya kena musibah
kerjaan, jadi akhirnya baru bisa aktif lagi. Alhamdulillah di hari ini mungkin ke depan dia bisa continue lagi insya Allah kalau tidak ada halangan. Kalau di tahun ini baik Persekutuan yang mungkin kita menghadapi masa sulit ya, dalam artian berkaitan dengan pandemi, kita banyak halangan kegiatan, tapi alhamdulillah tetap bisa beberapa event yang besar kita laksanakan di Agustus, ada Muralam, bareng-bareng, lalu juga yang ke Cianjur, Sukabumi ya, mana? Yang Baksos, Cidahu. Sukabumi di Cidahu. Bakti sosial bagi saudara-saudara kita yang kena musibah banjir, juga masih bisa sukuan. Kalau dari saya sih di tahun ini ya bisa sama-sama bisa merefleksi aja kegiatan kita lagi di Persekutuan. Juga mungkin kita harus melihat dengan baik Persekutuan di kota lain bagaimana sehingga parameternya kita bisa melihat posisi kita ada di mana selama ini dalam artian untuk masyarakat umat apakah sudah lebih banyak atau masih banyak yang kurang gitu. Dalam artian kalau banyak aktivitasnya lebih banyak ya kegiatan yang bersifat dakwah dan juga bagi umat. Nah, kita coba refleksi ya melihatnya dari baik umat kota lain, maka kita bisa seperti mereka, karena sebenarnya kan kita banyak anggotanya, kegiatan kita masih belum apa ya, masih maksimal. من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyawirhum bil ma'ruf. Sering-seringlah kita berkumpul. Sering-seringlah kita bermusyawarah. Kenapa? Bil ma'ruf, karena itu akan mendapatkan satu kebaikan. Jadi entah itu komunitasnya baik kesubuhan, entah itu komunitasnya keluarga sendiri, entah itu komunitasnya lingkungan kita sendiri, entah itu komunitas majelis taklim, asal kita sering berkumpul untuk kebajikan, insya Allah banyak manfaatnya. Nah, salah satunya yang sudah kita rasakan sekarang ini adalah kumpul-kumpul baik kesubuhan, ya seperti saudara kita yang udah istiqomah ini, ya udah merasakan, dan kita pun juga pasang surut naik turun bukan berarti kita meninggalkan, tetapi kita juga punya kesibukan atau kumpulan dengan yang lain-lain. Insya Allah semuanya dicatat oleh Allah atas kebaikan ini. Memang masa-masa yang tadi disampaikan oleh semua para ketua, di saat ini kita harus tingkatkan ilmunya atau pengetahuannya. Ya paling tidak kita sharing-sharing lah ya. Nah pada kesempatan ini saya ingin sharing sedikit aja masalah arkanus sholat wa arkanus sujud, yaitu rukun sholat itu seperti apa, rukun sujud seperti apa. Ya, jangan sampai sholat kita ini tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita mengabaikan salah satu rukun sujud. Nah, teman-teman, para ketua semua, para sahabat kita semua, sahabat Tuhan, rukun sujud itu dapat menghalangi daripada kita punya sholat, dapat menghalangi daripada keabsahan, keterimanya kita dalam sholat. Salah satu adalah rukun sujud adalah rukun sujud ya, bukan rukun sujud adalah dua telapak tangan kita ini menghadap kepada kiblat. Pada saat kita takbir, hadapkan tangan kita menghadap kiblat. Ini salah satu rukun sujud. Yang pertama adalah menghadapkan tangan kita, telapak tangan kita menghadap ke kiblat.
salah satu rukun sujud. Yang kedua, rukun sujud yang pertama adalah telapak tangan ini jangan sampai terhalang. Jangan sampai rukun sujud itu kita pakai sarung tangan. Kita pakai sarung tangan, sholat kita udah nggak sah. Kenapa? Rukun sujud kita dihalangi oleh sarung tangan. Jadi kita sholat itu lepas sarung tangan, hadapkan kedua telapak tangan ini. Karena ini nanti akan bersaksi kepada Allah. Yang mana di dalam doa kita yakin, kita baca, ya. Kita baca bahwasanya ini akan menjadi saksi nih semua. Yang kedua, wajah. Ya, wajah ini adalah saksi kita juga nanti. Maka kita hadapkan wajah kita kepada Allah. Nah, rukun sujudnya itu adalah wajah, telapak tangan, wajah. Jadi wajah juga jangan dipakai sarung, jangan dipakai masker. Ya. Jadi pada saat kita mau sebelum sholat boleh masker kita pakai. Tapi pada saat kita lagi sholat turunin, hadapkan wajah kita kepada Allah. Karena kita ngobrolnya bukan sesama manusia. Saya bukan ngobrol sama ketua Ilham. Saya bukan ngobrol dengan ketua Aknai, bukan. Saya sedang mengobrol kepada Allah. Ya Allah, saya mau ngobrol kepadamu, saya mau mengadu kepadamu ya Allah, saya mau berdoa kepadamu ya Allah. Wajah kita sembahkan kepada Allah. Jangan dihalangin. Karena kita akan menimbulkan syukur. Masa Allah menciptakan suatu penyakit, kita hadapkan kepada Allah. Jadi rukun sujudnya itu sering banyak orang abaikan, ya, banyak orang lupakan. Makanya Imam Habib Umar bin Habib sering mengingat kepada kita semua, ma huwal khauf, apa itu takut, gitu. Ma fi khaufud dunya, gitu kan. Wa daril khauful lillah. Jadi janganlah kita takut karena keduniaan, tapi kita takut karena Allah. Jadi kita takut nih, kita khawatir dengan adanya corona, ya. Tetapi jangan sampai mengabaikan daripada syariat-syariat Islam yang memang itu bukan haknya dunia, tapi haknya Allah, ya. Jadi menghadap kepada Allah, rukun sujud ini haknya Allah nih. Telapak tangan kita, wajah kita, ini haknya Allah nih, bukan haknya dunia. Ini saudara saya ini hak dunia ini. Saya melakukan ini hak dunia. Tapi pada saat saya lagi sholat, walaupun saya rakaatnya pada saat safnya rapat, gitu kan, gitu. Tapi saya nggak mikirin sebelah saya. Saya nggak mikirin kanan saya, nggak mikirin kiri saya. Saya memikirin diri saya menghadap kepada Allah. Makanya walaupun rapat, rasanya jauh. Rasanya udah jaga jarak. Jaga jaraknya itu bukan dari fisik, tapi dari pikiran. Ya, pikiran kita itu udah jaga jaraknya dengan sebelah kanan kiri. Jadi syariat itu jangan kita hilangkan, jangan kita kurangin. Rukun sujud. Nah, ini banyak orang abaikan, banyak orang lupakan. Kenapa? Karena kita khaufud dunia, karena kita takut dunia. Padahal di dalam doa kita kan baca, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan. Sesungguhnya ini wajahku, ya. Aku sembahkan kepadamu ya Allah, hidupku, matiku, aku serahkan kepadamu ya Allah. Tapi ngadap Allah kita pakai kedok, ya. Kita menghadap Allah tapi kita nggak menampilkan wajah kita. Jadi pada saat kita menghadap Allah, turunin supaya ini kita memenuhi daripada syarat-syarat rukun sholat, rukun sujud. Ini rukun sujud pertama nih. Begitu juga jidat, ya. Jidat ini Habib Rizik itu paling gencar kalau udah ngomong bicara rukun sujud, ya. Pernah saya lihat postingannya Habib Rizik mengenai rukun sujud. Ente sujud di bawah ini, ya. Ini ente pakai sorban gitu kan, pakai sorban begini. Ini begini aja sorbannya begini. Sholatnya nggak sah. Begini nih. Ini nggak sah. Sorbannya sendiri yang dipakai itu nggak sah. Jadi yang sah itu gimana? Yang sah adalah jidat kita tempelin karena ini wajah, daripada kita menghadap kepada tempat kita nanti ditanam. Karena ini tempat kita, tanah ini lagi kita akan ditanam, kita haturkan kepada kita lalu tempat kita nanti bertanam. Pertama hadap kepada Allah, hadap kepada bumi. Gitu, makanya jidat ini wajah kita, kulit itu tampilkan di sini. Jadi jangan pakai kopiah begini, kita sujud begini, ya, terhalang, terhijab, angkat di sini. Pakai sorban juga
naikkan. Jadi yang kedua adalah mengenai jangan sampai rukun sujud kita itu menjadi merusak daripada mengurangi atau tidak sahnya sholat kita. Kemudian yang ketiga itu lutut, ya, lutut. Kalau yang punya lutut, kalau enggak gimana? Ya berarti kan uzur, illa, ada pengecualian. Kemudian kaki, gitu juga kaki. Pada saat kaki itu juga adalah bagian daripada rukun sujud. Gak mungkin orang sujud nggak pakai kaki, nggak mungkin orang sujud nggak pakai dengkul. Ya, sujud, kaki juga begini. Mohon maaf, saya harus praktekin ya. Sujud juga begini nih. Pada saat kita sujud begini, ini pada saat sujud. Bukan begini tapi ya diulang lagi ya dari sini ya. Bukan begini ya, bukan begini. Ini adalah kalbun, ini anjing, tapi begini. Bukan begini tapi kakinya begini. Rapat ya. Ya, dirapetin ya. Itu jadi adalah bagian daripada hak Allah. Rukun sholat, rukun sujud, hak Allah bukan hak kita di dunia ya. Jadi hak Allah jangan kita kurangin. Ya, kita takut kepada corona, tapi ketakutan kita jangan kita kurangin juga. Ya, hak itu hak Allah ya. Hidup kita, mati kita itu hak Allah. Ya, sholat kita ya, sholat kita hak Allah. Tapi kalau kita komunikasi, nah ini haknya manusia, haknya ciptaan Allah. Ngobrol gini ciptaan manusia, tapi pada saat kita sholat itu hak Allah. Ya mudah-mudahan walaupun singkat ya, ini kita bermanfaat. Ya itu bermanfaat buat kita semua, khususnya diri saya, untuk saling mengingatkan. Saya bukan guru, bukan siapa-siapa, ya. Saya hanya kita sama-sama orang-orang anggota daripada Baker Subuhan. Ada baiknya kita saling mengingatkan. Nah, dalam ini tadi saya lihat saudara-saudara, teman-teman, sahabat masih ada yang pakai, oh berarti belum paham. Ini inisiatif itu setelah saya lihat tadi, ya. Setelah saya lihat tuh masih dipakai, ya Allah, berarti dia belum tahu. Bagaimana kalau belum tahu? Karena Allah insya Allah diterima. Tapi kalau sudah tahu, turunin, ya. Ya, jangan sampai kita ngobrol sama manusia gitu kan ngablak. Ngobrol sama Allah masa ditutupin. Ngobrol sama manusia gitu kan rapat-rapat. Mau ngobrol sama Allah renggang-renggang. Padahal secara batin pun kita sebenarnya sudah renggang. Pada sholat ya, pada saat kita lagi sholat, hati kita itu sesama manusia, ya kita nggak mikirin sebelah, nggak mikirin kanan, nggak mikirin kiri, mikirin kepada Allah. Ya, jadi secara batin kita sudah jaga jarak. Ya, karena apa? Pikiran kita fokus kepada Allah. Makanya tidak ada dalam riwayat atau dalam sejarah orang yang lagi sholat kena corona. Justru malah yang informasi di awal-awal ya di Pakistan ya, jamaah masjid darahnya diminta buat nanti menjadi darah. Dari minta donor untuk diambil darahnya orang-orang yang sholat. Ya insya Allah kita semua kita minta kepada Allah ya agar dijauhkan diri kita, keluarga kita, sahabat kita daripada corona yang katanya Pak Ketua Abah Umar ada tapi nyata gitu, nggak nyata tapi ada kan gitu kan ya. Tapi insya Allah lah kita kalau kita yakin kepada Allah dan Rasulullah bahwasanya ini semua adalah godaan buat kita semua. Ini adalah cobaan buat kita semua supaya kita itu jangan sampai menjadi takutnya berlebihan. Ya takut, iya takut, tapi takutnya karena Allah. Tapi kalau udah bicara hak Allah jangan dikurang-kurangin. Ya, hak Allah jangan kurangin. Tapi kalau kita sama manusia boleh kita memasker seluruhnya juga nggak apa-apa, pakai topeng las juga nggak apa-apa. Ya, pakai topeng las, gitu. Pakai helm ngobrol juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah urusan sama Allah, buka kita. Ya itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doa kan sebagai penutup silakan doa sekalian. Allahumma shalli wa sallim ala Allah taala min kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma dafa' 'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wal ma'ash al mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan.
Allahumma dafa' anna al-bala wal waba wal virus corona ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita perjalanan menuju tempat main tanah. Ya, sampai bertemu ya. Hai guys, sobat. Biker Subuhan Jakarta hari ini sudah sampai di lokasi untuk main tanah. Alhamdulillah. Jadi gimana serunya main tanah bersama Biker Subuhan Jakarta? Saksikan terus di cerita ya. Si Ilham gue suruh nyari cewek itu di majelis. Malah tempat beginian dari cewek yang ada Mbak Siti doang lah. Oh, aja Ilham ini. Halo guys, kembali lagi di cerita ayah. Kita udah sampai di tempatnya. Ada gudangan begitu buat main. Yang punya sih Kopassus. Pokoknya seru lah, insyaallah seru banget. Jadi pantengin terus di channel Cerita ya. Oke. Ketua Nanang, Biker Subuhan Medan, nyampe juga ketua. Mana ketua? Gabung di Biker Subuhan Jakarta, seru gak? Seru, sadu sini rame anggotanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Medan seperti ini juga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi gimana nih ketua? Ya, karena yang punya wilayah susah dikontak, mungkin lain kali kita jadwalkan kembali ini berlumpur-lumpur ya. Sedih juga kita. Sedih. Jadi gitu guys. Jadi cerita ayah hari ini nggak bisa menampilkan kegiatan Biker Subuhan after subuh jamaah Jakarta Utara. Oh no! Jadi karena itu, karena yang punya lokasi nggak bisa dihubungin, jadi kita nggak boleh masuk. Jadi ya mungkin insyaallah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Pantengin terus cerita ya.